Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kesempatan, Engkau memberikan kami hari baru untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami hari ini, kami hendak mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami menjalani hari ini. Pimpin kami Tuhan, bantu kami supaya kami mampu mengerti, memahami firman-Mu, dan lebih daripada itu, kami mampu melakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 27 sampai dengan 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa dari kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi musuh? Mengapa Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi sesama, bahkan kepada seteru kita? Padahal seperti yang kita ketahui, musuh adalah orang yang paling-paling menyakiti hati kita. Tapi justru dalam perikop kita hari ini, bukan hanya mengasihi musuh, tapi kita juga disuruh untuk berbuat baik kepada mereka yang telah menyakiti hati kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik merupakan satu kalimat yang sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Kalimat ini memberikan kita satu refleksi bahwa sudah sejauh mana kita melakukan hal tersebut kepada musuh kita. Yang seharusnya terjadi adalah kita mengasihi itu sesuai dengan perintah yang Tuhan lakukan. Namun pada kenyataannya, pada realitanya, kita mengasihi itu menyesuaikan dengan keinginan yang kita lakukan. Kalau kita suka dengan orangnya, baru kita kasihi. Apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan bagi kita hari ini? Firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini untuk mengasihi musuh kita dan berbuat baik kepada mereka. Mengasihi itu bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita saja. Justru yang lebih penting daripada itu, mengasihi kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Disitulah tanda bahwa kita mengasihi. Mengasihi bukan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kamu, tetapi lebih daripada itu, mengasihi adalah kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Firman Tuhan pada hari ini memang tidaklah mudah untuk kita lakukan. Tapi justru kasih Tuhan menjadi kekuatan bagi kita dan menyadarkan kita bahwa Dia pun, Tuhan pun melakukan hal yang sama. Untuk itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Mengasihi musuh tidaklah tentang setuju atau tidaknya kita dengan perlakuan jahatnya. Tetapi lebih daripada itu, mengasihi musuh adalah kita tidak menaruh dendam. Kita tidak menaruh amarah kepada orang yang telah menyakiti hati kita. Itu merupakan cara kita untuk mengasihi orang yang menyakiti kita. Maka dari itu, mari kita sayangi semua orang. Mari kita ampuni kesalahan semua orang. Sebab apa? Sebab kita pun juga pernah berbuat kesalahan. Dan pastinya Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, Dia mengampuni kesalahan kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama saling mengasihi, saling mengampuni. Karena itulah yang Tuhan ajarkan dan Tuhan hidupi di dalam kehidupannya pada saat Dia menjadi manusia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena melalui firman-Mu kami belajar bahwa mengasihi itu bukan hanya kepada orang yang kami kasihi. Bukan hanya kepada orang yang mengasihi kami. Tetapi lebih daripada itu, mengasihi adalah kepada orang yang paling jahat sekalipun di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan,
Ajari kami, kuatkan kami, supaya kami mampu mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Untuk itu Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi kami, supaya kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami mampu menjadi saluran berkat Tuhan bagi semua orang yang kami temui di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Anak-anak kami, baik itu yang menempuh pendidikan, baik itu yang menempuh pekerjaan, juga yang sedang membangun rumah tangga baru, Tuhan sertai dan Tuhan lindungi. Juga berkati seluruh jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, yang sedang berduka, Tuhan hiburkan. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang dikawal, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia, itu berita bagi